Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di dalam kanal ini. Tentunya ini upaya kita untuk selalu menghidupkan ilmu-ilmu Islam. Di antaranya adalah tentang tata bahasa Arab. Dan kita tahu bersama bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tata bahasa Arab, karena yang mengatakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha cerdas, Ar-Rasyid, yang maha cerdas, sehingga apa yang kita baca di dalam Al-Quran dan itu adalah kalamullah, semuanya sesuai dengan tata bahasa Arab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setelah menurunkan Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya, sehingga kita tidak akan dapatkan perubahan pada ayat-ayat Quran dari turunnya sampai sekarang. Dari turunnya sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan. Ayat yang kita baca sekarang itu juga ayat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berdampak positif kepada bahasa Arab. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dari perubahan, maka dengan Al-Quran terjaga bahasa Arab itu. Artinya kita masih dapat memahami Al-Quran, maka berarti kita masih bisa berbicara dengan bahasa Arab sesuai yang aslinya, karena ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka lebih menyuburkan bahasa amiyah, bahasa pasaran, memasyarakatkan bahasa pasaran agar Al-Quran itu tidak bisa dipahami, karena orang-orang tidak lagi menguasai bahasa Arab sesuai yang aslinya, sesuai tata bahasanya sebagaimana yang terdapat di dalam dan ini adalah
merupakan ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Al-Qur'an, adanya hadis-hadis Nabi, itu bisa menjaga daripada bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab yang menjaga Al-Quran, tapi Al-Quranlah yang menjaga bahasa Arab. Karena ya Al-Quran sesuai dengan tata bahasanya. Oke, kita akan ya melanjutkan pada ya pelajaran kita pada ayat yang kelima. Sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dari surat Al-Fatihah ini ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalimat itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar seperti alhamdulillah, dan jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ya, kata kerja dan pelakunya. Di sini kita akan membahas ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kalimat ini adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu, na'buduka wa nasta'inu bika, dan kami memohon pertolongan denganmu, ya. Na'buduka wa nasta'inu bika, kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan denganmu, ya. Kemudian karena kalimat itu, ayat ini mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah dan permintaan pertolongan hanya kepada Allah, maka didatangkanlah ya dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu kata ganti orang yang munfasil, yang terpisah, ya. Artinya bisa dipisahkan, ya. Kalau na'buduka itu tidak boleh dipisahkan, harus kata kerja kemudian dhamir, ya. Ini misalnya kita tulis ya na'buduka, ya, misalnya kami menyembahmu. Ini ka dhamir muttasil, kata ganti orang yang muttasil, harus bersambung dengan kata sebelumnya, entah kata benda atau kata kerja. Jadi na'buduka tidak boleh ka na'budu, ya. Harus bersambung na'buduka, sehingga didatangkan. Karena ini untuk taksis, penghususan ibadah hanya kepada Allah, maka kalimatnya didatangkanlah dhamir munfasil, ya, yaitu iyyaka. Maka ini dhamir munfasil ada dua, ya. Dhamir munfasil ada dua, dhamir yang bisa terpisah ada dua. Ada dhamir marfu,
yaitu kedudukannya sebagai subjek seperti ana, anta, huwa. Ini adalah dhamir munfasil. Nah, ada dhamir munfasil ya mansub ya. Kalau dhamir munfasil marfu maka itu adalah anta, huwa ya, misalnya ana Muhammad, ini dhamir ana Muhammad dhamir marfu ya, dhamir marfu artinya dia dalam kedudukan marfu. Tapi ada dhamir munfasil mansub ya, dhamir munfasil yang kedudukannya adalah mansub ya, yaitu iyyaka. Jadi iyyaka adalah dhamir munfasil mansub ya, mabniun 'alal fathah, dia tetap di atas fathah, fi mahallin nasbin, dalam kedudukan nasab ya, karena dia adalah objek yang didahulukan, maf'ulun bihi muqaddam ya. Iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebelumnya wa nasta'inu bika, ada huruf jar. Wa nasta'inu bika ya. Wa nasta'inu bika, memohon pertolongan, dan kami memohon pertolongan denganmu. Lalu karena untuk taksis mengkhususkan hanya meminta pertolongan kepada Allah, maka wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya. Pertama, agar tidak ribet, agar kita bisa langsung memahaminya adalah ini adalah maf'ulun bihi, objek yang didahulukan, dan ini adalah kata kerja na'budu ya, yang mana fa'ilnya atau pelakunya adalah domir yang wajib, domir yang tersembunyi yang wajib dikira-kirakan nahnu, kami, na'budu. Kemudian wa ini huruf atof ya, dan huruf atof ya. Huruf atof ini fungsinya adalah i'rab kata setelahnya sama dengan i'rab kata sebelumnya ya. Jadi na'budu wa iyyaka nasta'in, ini maf'ulun, objek yang didahulukan, dan ini kata kerjanya yang terdiri dari kata kerja dan pelakunya. Pelakunya adalah nahnu, kami ya. Na'budu nasta'in, jadi kata kerja dan pelakunya na'budu, kata kerjanya na'budu, pelakunya adalah nahnu, kami. Ini juga nasta'inu ya, kata kerja dan pelakunya nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini adalah pelajaran yang bisa kita sampaikan
Kalau kita mau jadikan dia sebagai kalimat, misalnya nansuruka, kami menolongmu. Lalu kita rubah, iyyaka nansuru, hanya kepadamu kami menolong. Hanya kepadamu kami menolong. Iyyaka nansuru. Nansuruka, kami menolongmu. Kalau hanya kepadamu kami menolong, iyyaka nansur. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan pada pelajaran ini, bahwa kesimpulannya adalah ini adalah objek maf'ulun bih yang didahulukan, baru ini adalah susunan kalimat antara kata kerja dan pelakunya. Pelakunya adalah domir yang tersembunyi, yaitu nahnu. Kemudian ini iyyaka adalah maf'ulun bihi, objek yang didahulukan, dari kata kerja dan pelakunya. Jadi nasta'inu adalah kata kerja dan pelakunya adalah domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu, domir yang tersembunyi yang wajib dikira-kirakan nahnu, kami, ya. Demikian yang bisa disampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan, semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.